Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dega Pratama dengan NIM 2448201144. Saya dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan membacakan materi yaitu aldehid sampai lipid dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, kita masuk di materi yang pertama yaitu aldehid. Apa itu aldehid? Aldehid atau alkanal adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonit yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Baiklah, kita masuk di sifat dari aldehid. Sifat dari aldehid yang pertama ada termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Yang kedua terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-pol. Yang ketiga ada rantai pendek, umumnya larut dalam air. Baiklah, kita masuk di rumus umum dari aldehid yaitu RCHO. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya tata nama dari aldehid. 1. Pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran hal. 2. Gugus CaO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH- dan C. Yang ketiga yaitu aldehida aromatik, biasanya dianggap sebagai turunan benzal dehidrat sebagai senyawa aromatik yang paling sederhana. Selanjutnya yaitu tata nama. Tata nama dari aldehida atau aldehid yang pertama yaitu formaldehid metanal, yang kedua asetaldehida etanal, yang ketiga 2-butenal, yang keempat propionaldehida propanal. Oke, kita masuk di klasifikasi dari aldehid. Yang pertama ada alifatik, yang kedua ada siklik, yang ketiga ada aromatik. Baiklah, kita masuk di kegunaan dari aldehid. Yang pertama sebagai bahan pengawet di bahan baku industri, sebagai asetaldehid di pangan seperti vanilin, dan di industri farmasi sinamaldehid. Baiklah, kita masuk di materi kedua yaitu keton. Keton ini adalah atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbional yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Sifat-sifat dari keton yaitu yang pertama termasuk dalam golongan senyawa semipolar, yang kedua terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-pol, yang ketiga rantainya pendek, umumnya larut dalam air. Tata nama dari keton yaitu 1. Tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton, nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Nama rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya, akhirannya on, dan nama gugus yang ada secara alfabetis. Klasifikasi dari keton yaitu yang pertama ada alifatik, yang kedua ada siklik, yang ketiga ada aromatik. Kegunaan dari keton yaitu di pelarut dan bahan baku industri sebagai aseton metiletiketon, di industri farmasi sebagai nabumeton metadon. Baiklah, kita masuk di materi yang ketiga yaitu karbohidrat. Apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat adalah dari kata karbon dan hidrat, arang atau sakarida, dari bahasa Yunani aksfafov atau saksaron, berarti gula. Adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen sampai oksigen 2:1, seperti pada molekul air, dan rumus empiris CM2ON dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Kita masuk dari sifat dari karbohidrat, yang itu pertama mempunyai rasa manis, yang kedua larut dalam air, yang ketiga bersifat gula pereduksi atau bersifat optis aktif, yang ketiga bentuknya siklik. Klasifikasi dari karbohidrat yaitu yang pertama monosakarida, yang kedua adalah oligosakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Kegunaan dari karbohidrat itu tersendiri yaitu di industri farmasi sebagai selulosa,
D-glukosa dan dektrosa, di kesehatan juga, di pangan dan di pertanian. Kita masuk di materi yang keempat, yaitu asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil. Sifat-sifat dari asam karboksilat yang pertama yaitu ikatan hidrogennya yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat asam. 2. Asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Yang ketiga, asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Masuk di tata nama dari asam karboksilat, yaitu 1. Dimulai dengan asam rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2H ditambah akhiran OAT. 2. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Yang ketiga, jika terdapat dari suatu cabang atau 2 cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Klasifikasi dari asam karboksilat yaitu yang pertama ada alifatik, yang kedua ada siklik, dan yang ketiga ada aromatik. Baiklah, kegunaan dari asam karboksilat yang pertama yaitu sebagai bahan baku industri, yang kedua sebagai pelarut asam asetat di industri farmasi digunakan menjadi ibuprofen dan aspirin. Yang ketiga di pangan digunakan sebagai asam benzoat. Baiklah, kita masuk di materi yang terakhir yaitu lipid. Lipid itu adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, dan vitamin E dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, dan fosfolipid. Baiklah, sifat-sifat dari lipid yang pertama yaitu titik didihnya tinggi, pada suhu kamar yang berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut nonpolar, mempunyai viskositas tinggi, bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak. Baiklah, masuk di kegunaan dari lipid itu tersendiri. Yang pertama, kegunaannya ada di kesehatan, di pertanian, di industri farmasi, dan pangan. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.